Oh ya guys, ini buat di intro, ntar aku selipin di intro. Ini adalah kita akan menjadi 2 part. Part pertama Yoi. akan ada di channel Tukang Tato, part kedua akan di channel Di King Tato TV. Ya, Oke. jadi bakal kita Split. taruh linknya juga kayak Betul. gitu. Jadi kalian bisa melihat. Ini video ini akan panjang, jadi kalian tuh harus siapin kopi, cemilan, apapun itu yang enak buat nonton kita. Oh iya, Bener loh, jangan pokoknya jangan di skip. Ini adalah informasi, edukasi yang buat sangat kalian. positif buat kalian ya, Benar, supaya benar, kalian benar. tidak terjeblos di lubang Iya. yang Wes, yang bisa menghancurkan masa depan bisa Iya. dibilang kayak gitu kan. jarang gue pakai. Apaan? Lama Ini loh. kayaknya cuma satu orang yang punya di Indonesia nih. Iya sih, lebih tepatnya sih. Aku 6 bulan indennya pre-order pas itu. Iya, pasti. Aku pre-order ini. Aku juga mantang ini orang ini. Oke, kayak gini. Nah, gripnya tuh bisa- Habis itu untuk jarum di ini tato Anggaplah coil lah ya. tato coil ya. Tapi Jarum itu tato emang coil. rotary, anggapnya coil. Ya, sistemnya rotary sorry, dan juga tapi jarumnya kita masih jarum coil. Tapi ini bisa juga pakai cartridge kan sebenarnya ya. Bisa. Bisa. Cuman gripnya berbeda. Ini buat kita kasih contoh Iya, kita ke kasih contoh. teman-teman warganet. Kalau kalian mau tatoan, misalnya nih, hak konsumen itu adalah untuk bertanya dengan detail. Biasanya kalau misalnya yang profesional bisa sih langsung nunjukin kan. Ya. Kalau kita nunjukin, oke Mbak, Mas, ini jarum kita ini ya expirednya gini dan juga ini masih disegel, bisa dicek atau mungkin bisa kita suruh si klien untuk membuka Cek sendiri, ya. gitu. Silakan ini capsule kita buka, ini masih disegel. Jadi si klien biar benar-benar tahu bahwa ini benar-benar masih baru. Udah kita. Tapi ini karena ini contoh saya nggak pakai gloves ya. Contoh Tapi aja ya. Contoh aja, jangan ditiru. Tapi ketika kalian prepare kalian harus pakai gloves kayak gitu. Karena ini kan alatnya masih jarum juga masih baru, tidak terkontaminasi kayak gitu. Tidak terkontaminasi oleh racun-racun yang lagi bertebaran di Nah, di dunia maya. dunia maya dan di dunia nggak maya juga. Apa sih ini corona ini, Azek? Kita nggak bakal bahas corona guys. Kita Bahas dampaknya saja. kita dampaknya dan nikmatin aja lah. Oh iya, seperti sekarang ini kita nikmatin nih. Nah, kita nikmatin. Ini termasuk adalah dampak positif corona yang akhirnya kita ngobrol hot topic ke kalian ini. Yoi. Dampak positif loh. Nah, itu bakal menjadi seperti ini. Tapi ini sama kayak yang mesin yang ini. Sama. Butuh penutupnya Butuh atau disebut penutupnya. tip. Tip. Ya kayak gitu. Tapi dalam Sulawesi nggak tahu apa. Hmm. Kalau di Sulawesi tuh kayak ujung pulpen gitu kan, Ya, kecil kayak mirip gitu. kayak Ya, ujung mirip pulpen. Sebenarnya sama sih. Ini juga sama kayak ujung pulpen, cuma dia lebih panjang dan untuk pengunciannya. Mirip pentil ban motor Yoi. gitu sih ujungnya. Ini sama juga kita harus sampai ini juga kita harus perlihatin. Kasih lihat ke Ya. klien. Nah, kalau misalnya di Sulawesi tipnya itu ganti nggak? Ganti ya? Ganti. Ganti ya tetap ya. Plastik oke. juga dia. Plastik juga. Oke. Kalau yang ditato sama juga diganti seperti ini. Tapi plastiknya emang rata-rata khusus ya mereka itu semua, mau tato mau sulam alis emang ada plastik yang medical grade. Jadi bukan plastik yang bisa menyebabkan Kayak gitu. macam-macam. Pokoknya medical grade banget lah. Benar-benar spesial kayak gitu Memang mereka juga bukan pabrikan kaleng-kaleng. Ya benar. Nah jadi ntar kurang lebih jadinya seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat ya. Kayak gitu. Ini bakal ini biasanya ada kuncian di sini yang kita ngatur tentang seberapa kedalaman. Nah disinilah peran si tato artis untuk men-style seberapa kedalamannya. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak mau tadi kayak thin line, otomatis kan ya, ada yang senang agak maju Ya, biar ada yang kelihatan jarumnya kemana. Ada yang tipis ya, doang. ya, tipis doang. Kayak itu kan kembali. Tapi yang penting kita bahas SOP-nya seperti ini. Kayak gitu. Dan tolong Dri, kasih tadi magic grip biar mereka tahu magic grip itu magic apa. grip apa? Iya. Soalnya mayoritas sekarang di di seluruh Indonesia pada pakai ya mayoritas ya. Mayoritas. Karena itu memang sebenarnya di kedokteran juga pakai. Kemarin ada dokter kok juga yang Nah, ini biasanya dipakai untuk mengcover alat dan mesin kalian. Jadi ini bukan punya ibu-ibu yang buat di sini ya. Tapi mirip loh, ya kan? Konde, bukan konde, roll-rollan sorry. Roll-rollan, kayak ibu-ibu Roll-rollan poni. komplek itu kan pakai dasteran, pakai kayak gini. Jadi bukan. Ini adalah dia kayak plester berbahan apa ya? Medical grade juga. Tapi kain kasa. Ya antara kain tapi ada kainnya, dia Lenturnya. ada lemnya dan juga ada karetnya. Nah biasanya kalau misalnya kita contohin di Mesin sulam ya. mesin sulam ya, biasanya dia harusnya seperti ini, Dililit-lilit. dililit, dan juga dia bakal nempel sendiri.
Dan itu dililitnya nggak di bawah doang guys, Iya. dibikin 2 part, Dua satu part. Kayak depannya doang dan belakangnya ya. Jadi biar kalian masih tetap bisa melakukan pengaturan kedalaman jarum. Jadi ini mulai dari ini berarti. Yang pengaturannya kan yang ini ya? Ya, Yang ini. Oke. Udah jadi seperti ini. Ini juga sampai arus belakang. iya. Karena bakal kesentuh semua kan? Dan kabelnya juga masih diplastikin. Kita Ya. nggak perlu ngasih contoh plastiknya lah. Kayak gitu. Seenggaknya kita ngasih lihat yang simpelnya. Soalnya nanti Seperti ini. Nah di depan ini karena ini terlalu kecil, biasanya teman-teman biasanya motong ini setengah ya. ya potong Dipotong setengah setengah seukuran ini. Habis sesuai itu kebutuhan. ya kadang-kadang juga kalau aku di studio biasanya di plester dulu, Mhm. di plester apa namanya plester kertas, Iya, plester kertas. Habis itu baru pakai ini. Itu kan beda-beda. Tapi Iya. yang penting tetap ada ini. Biar lebih aman Ya juga. kalau aku sih biar lebih benar-benar safety. Jadi Safety can ya, be fun. jadi tak plester, tak tambahin ini lagi karena kan terlalu kecil nih, kayak gitu nggak lepas. Nah ini juga harus di Bungkus plastik. plastik. Dan juga plastiknya nggak bisa cuma dipasang sekarang, ntar ada klien kedua dipakai Enggak. lagi nggak boleh. Itu semua sekali pakai. Disposable. Disposable. Jadi misalnya yang ini juga ntar ada klien kedua ya memang harus dibuka atau enggak kita punya dua mesin yang memang udah disteril kayak gitu. Kabel pun seperti itu. Ini bakal di plastik sampai ujung karena ini dalam proses tato ataupun sulam pasti kita ada kesempatan untuk megang kabel nih Betul. biar nggak darah yang ada di tangan kalian masuk ke sini kayak gitu ya. Harusnya ini minimal SOP-nya tapi Iya, nggak tahu si sulam alis. ya teman-teman juga kalau di tato kita menerapkan seperti ini kayak gitu kan. Bagi para seniman sulam alis yang nonton video ini, semoga masukan dari kita. Ya ini masukan. Masukan, Bukan judge ya, bukan ini judge. masukan kayak gitu. Kita saling berbagi kan emang enak ya. Siapa tahu kalian nggak tahu kayak gitu. Oh ternyata ada seperti ini. Iya. Karena kemarin juga saya sempat video call sama yang sulam alis itu dia ternyata dia banyak menerapkan. Oh ternyata banyak hal-hal dari Sulam alis yang diadopsi ya. dari tato tato. diadopsi ke sulam alis. Oh, iya. Atau enggak dari ke semi permanen itu juga tentang ngeblat pakai apa namanya pakai stencil kayak gitu banyak juga. Jadi karena memang pada dasarnya kita sama men. Tiga kategori tadi ya, semi ya kita anggap semi Iya. permanen tuh ada lah ya. Iya. Kita anggap aja dulu, Iya. tapi padahal nggak ada loh. Oke. Semi permanen ada, semi permanen Semi tato, permanen, sulam dan dan juga tato. tato. Berarti ini tiga ini menggunakan teknik yang sama, Teknik yang sama dan juga harusnya SOP-nya harusnya sama. wajib sama. Wajib sama karena memang kita bermain di darah. Darah. Sama seperti ini. Ini adalah mesin tato. Ini Pen rotary. ya pen rotary ini hampir mirip lah gininya. Fungsinya benar-benar sama. Benar-benar sama tapi cuma dia lebih Powerful aja dan powerful untuk garisnya juga lebih banyak lebih mantap lah ya. mantap lah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk cara covernya juga sama. Sama, dibagi dua part. Untuk jarumnya dia tadi saya sempat sekilas melihat untuk jarum yang ini hampir mirip seperti jarum ini. Ini namanya jarum cartridge ya. Ini cartridge Ya, reguler, ini micro cartridge. micro cartridge katanya karena mungkin jarumnya kecil. Nah, lubangnya kecil. lubangnya kecil. Enak tuh yang kecil. Yoi. Dia serius banget. di tato pun ada yang ukuran kecil kan? Ya, ukuran ada. kecil kayak gitu. Ini sebenarnya yang kecil tuh casingnya beli, yang buat di ini beda size. Beda size gini ya lubangnya ini. Iya, lubangnya gitu. Oke. Ya jadi ini sama disegel juga dan juga diperlihatkan ada expired date bla 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 juga bla. dimasukkan sini dan juga Cover. di cover ya gitu. Jadi intinya SOP harusnya wajib sama ya. sama Dalam wajib tiga tadi ya. dalam 3 profesi tadi Walaupun kita anggap ada aja dulu nih ya, yang ya kan. semi permanen. Kita anggap ada, Ya, tapi sebenarnya nggak ada. Kayak gitu. Ya jadi itulah kalau misalnya SOP ya harusnya sama kayak gitu biar dari segi pelayanan pun harusnya sama. Iya. Di tato pun kita menerapkan konsultasi dulu kan. Ya. Konsultasi kita si klien mau apa. Kalau kita itu nggak bisa ya bilang nggak bisa. Jujur. Jujur bahwa pingin ini kita ini nggak bisa nih kayak gitu. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Itulah kira-kira Seru ya topik kita ya. hari ini. yoi kayak ya Terima kasih juga berbagi sih. lah. Terima kasih kepada semi permanen tato yang akhirnya kita ngangkat ini. Tadinya kita nganggurin aja. Yoi. Nah terus
masalah yang lainnya apa ya kira-kira? Kalau dari Aku ya. dari Oh ya guys, ini buat di intro, ntar aku selipin di intro. Ini adalah kita akan menjadi 2 part. Part pertama Yoi. akan ada di channel Tukang Tato, part kedua akan di channel di King Tato TV. Ya, Oke. jadi bakal kita Split. taruh linknya juga ya Betul. gitu. Jadi kalian bisa melihat. dan kita uploadnya bakal selang 2 jam. Ya. Jadi aku benar. dulu upload, nanti 2 jam berikutnya Blinking. Yoi, ini bakal kita upload secepatnya. Karena memang Secepatnya. isunya lagi panas sekali. Mumpung lagi panas, biar kalian terimanya juga masih hangat. Masih hangat kayak gitu. Oke. Tadi katanya ada yang mencak-mencak tuh kayak gitu gimana? Ada yang Oh iya, emosi sudah. gitu. Terus gimana? Yang tadi aku bilang. Yang chat yang chat ditunjuk itu yang aku lihat sih dia ngerasa nggak usah santai bro, saya nggak bakal Ganggu ngambil rezeki lu. kayak gitu. Tadi sebenarnya ini bukan masalah rezeki. Kita nggak bukan kita nggak menjudge, kita tidak menyerbu karena kita kekurangan lahan, bukan. Kita nggak kesinggung masalah harga, tapi Iya. apakah SOP lu segitu murahnya? Iya, kalau misalnya ditato pun karena ML-ML-nya sangat banyak, Heeh. ya tidak mungkin Murah. ya, sekali. Nah, kalau dalam tato kan biasanya paling murah biasanya 500.000 lah ya. Udah murah ya, maksudnya minimal price bikin tato Imut-imut. imut-imut yang bisa dibilang apa petit ya gitu kan. Petit tato itu kalau misalnya ditato Iya. permanen di studio profesional lah kita bilang. Itu biasanya paling murah, biasanya produk tepat 500.000 sampai bisa 1 juta. Sampai terhingga. Ya 1 juta sesuai dengan kerumitan juga. Saya biasanya yang simple tuh ya yang permanen biasanya segitu. Ya gitu. Dan juga modalnya itu pun bisa sekitar, kita pun ngeluarin modal tato kecil tuh sekitar 200.000-an bisa. Itu sangat minimal banget loh. Minimal banget kayak gitu. Jadi kalian jangan mikir cuma jarumnya, anggaplah 1 jarum 50.000 nih. Ini jarumnya lumayan mahal karena satu box itu anggapnya 400.000 ya. Iya, 400.000 kuadron. itu ya 400.000 isi 20 kan. Iya. Isi 20 berarti satunya sekitar 20.000-an. Ya, benar. Ya 20.000-an kan 20.000-an. Biji. Ya sebiji. Belum lagi yang lain. Oh iya, biasanya kan kalau nato itu masih perintilannya itu yang terlihat di meja tato emang lumayan banyak. Iya. Kalian di luar meja tato tuh ada lagi loh. Bayar kontrakan. Manajemen. Manajemen. Iya. Tinta tato. Listrik. Iuran Banjar. Iya, banyak. Terus uang promosi. Uang promosi benar. Jadi Jangan ngelihat di cuma yang di meja disiapin Iya, nih lu. untuk bayar krunya juga gajinya lumayan. Iya, Yoi, banyak yang iya. dipikirin. Yoi. Itu sebenarnya yang bikin tato itu minimal pekerjaan itu jadi Mahal. Iya. Bukan tentang wah ini kan simple kenapa bisa mahal ya, bukan itu. Ya kalian nggak ngelihat yang lainnya. Yang lainnya di belakangnya itu wih. Apa itu yang mendopang? Untungnya kita paling cuman seberapa Iya, kasarnya gitu ya. kasarnya gitu. Jadi banyak hal lain. Jadi bukan gara-gara itu kita harus mentang-mentang harus menurunkan harga juga semurah-murahnya kan. Bener. Nggak etis lah kayak gitu. Nggak Ya, etis. kenapa tidak kita membangun harga yang bagus? Iya. Habis itu kita perang kualitas. Betul. Iya kan? Iya. Maksudnya udah harga udah sama nih. Tapi kadang-kadang tidak semua bisa Menerima juga sih menerima ya. seperti itu kayak gitu. Ya. Tapi menurutku ini sangat make sense dan sangat adil. Mau harga sama perang kualitas kan balik lagi ke kualitas artisnya sendiri, kepribadiannya sendiri, dan nggak mungkin bisa disamain. Balik lagi Benar, itu juga. benar. Setiap tattoo artis nggak bisa sama. Kayak Blinking suka new school ya. Ya, Aku sukanya ngerjain kalian. benar. Suka membuat kalian emosi kan. Enggak kok, aku nggak pernah bikin kalian emosi kan. Paling cuma bikin kalian horny ngeliat video-videoku. Oh, yoi. Ya. Oke, so kita ke topik berikutnya sebelum masuk ke segmen bisa dibilang kayak mirip dikatakan solusi ya. Masih ada satu topik lagi adalah sertifikasi. Pakai Z aja ya, sertifikasi. Certification. Asik. Kayak surat tanah beli. Certification. SHM ya. Harus sertifikat ya. Heeh. Tapi gimana sih sebenarnya sertifikasi itu? Menurut aku ya, Iya. agak aneh ya kalau nih ya kita lagi di semi permanen tato ya guys ya. Jadi kan tadi kita sebelumnya bahas edukasi tentang sulam alis, kalau bisa kita sharing kasih masukan di Iya. SOP-nya lebih Iya. ditingkatkan. Gini, buat
teman-teman sulam alis yang belum. Ya, yang kalau belum. kalau yang sudah sih bagus banget. Jempol 50 biji. Iya. Yoi. Tolongin jempol lagi dong. Bagus banget kayak gitu. Buat yang belum, itu bukan cuman untuk tersulam alis. Kita kan bilang 3 tadi. Sulam alis, semi permanen yang dianggap ada oleh living. Oke, dan juga tentang teman-teman tato artis. Ya, memang harus sama SOP-nya. Dan yang belum ya ditingkatin. Tuh sharing aja ya. Sharing aja. Sekarang tentang sertifikasi semi permanen tato ya. Aduh. Keren juga nih ya. Ada sertifikasi ya. Ngeri emang pakai ada apa. Itu sistemnya gimana sih? Aku nggak tahu loh. Sistemnya yang aku lihat ya. Jadi mereka ini buka kursus beli. Mereka buka kursus secara online, terus mengumpulkan data yang lengkap sama yang peminatnya jadi calon murid. Ya anggap aja satu kelas 10 orang lah gitu ya. Oke. Nah 10 orang itu mereka didik dengan ilmu-ilmu kerennya itu. Yang lulus dikasih sertifikat. Jadi lu resmi sebagai semi permanen tato artis yang sudah terverifikasi secara mereka. Secara mereka. Iya, secara gurunya yang kasarnya gurunya yang melegalkan lah ya. Oke, iya. Nah, menurutku ini kalian ada badan tertentu nggak sih yang bisa pertanggungjawabkan ini? Itu ya satu. Oke, iya. Jadi harus ada badan yang bisa mempertanggungjawabkan. Kalau di tato kan ada Indonesian Subculture. Ya, karena mereka sudah mengeluarkan sertifikat yang resmi. Gitu ya, yang resmi. Kayak gitu. Lain kalau misalnya sertifikat, kalau misalnya kayak sertifikat cuma datang workshop itu kan beda ya. Beda. Ini kan kayak lu tuh jadi kayak ibaratnya ini KTP lu nih, lu beneran tato artis gitu loh kasarnya ya. Oke, iya. KTP lu kalau lu nih beneran semi permanen tato artis. Nah, seperti itulah ya. Sertifikasi pajang di studio. Pajang di studio dan pajang di sosmednya mereka, dan menjadi kayak poin plus supaya calon klien percaya. Benar. Ya, kalau bicara sertifikasi nih ya, memang sebenarnya itu memang benar-benar seharusnya perlu. Cuman harus ada badan yang mengeluarkan itu secara resmi dan bertanggung jawab. Bener. Ada tanggung jawab badannya. Sama seperti kalau misalnya kita ke Australian Tattoo Expo. Betul. Nah, kita pas di sana kan itu sebelum kita ikut itu kan ada tentang edukasi tentang SOP-nya. Ya. Alat kita dicek, semuanya semua dicek. Dari dinas kesehatan sana ngecek general check up equipment. Ini alatmu gimana, coba praktein apa aja, kamu udah pakai steril apa gini kita jelasin ya. Itu kan mereka datang ke perbut kayak gitu. Ya kalau misalnya kita benar-benar udah benar-benar clean menurut mereka sesuai dengan SOP di sono loh. Di sana pun sudah diakui kayak gitu ya, mereka pasti ngasih certified dan itu dikasih dari dinas kesehatan yang bertugas di sana. Jadi itu artinya tuh dinas kesehatan berarti sesuai negara atau negara pemerintahnya. Dan gitu kita pajang di booth kita untuk membuat trust sisi klien merasa ada percaya. Betul. Oh, ini sudah disertifikasi oleh dinas kita legal jadi yang terpercaya. Ya, jadi benar-benar SOP dan juga keamanan higienitasnya benar-benar sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kita pun juga enak lega kayak gitu kan. Tapi kalau ini kan pertanyaannya, siapa yang melegalkan? Gurunya dan wewenangnya, ya kan? Seharusnya ya, pandanganku itu nggak mereka yang menjadi guru yang membuka kelas privat kursus semi permanen tato ini, menurutku ya, kalian tidak mempunyai badan yang bisa melindungi kalian. Jadi menurutku secara legalitas kalian sangat zero power banget. Tapi mereka tuh nggak kerja sama dinas kesehatan atau gitu ya? Saya sih nggak tahu ya. Soalnya yang aku menurut Blipik yang aku lihat di sertifikatnya tuh nggak ada embel-embel dinas kesehatan apalah gitu, nggak ada. Cuma nama studio yang memberikan has giving this sertifikat, lulus di semi permanen tato ini, nama muridnya, lalu tanda tangan mentornya, lalu tanda tangan apanya lah lagi. Itu cuma itu doang. Dua tanda tangan doang, kiri sama kanan. Jadi mentor yang di kiri, yang di kanan itu murid. Ya. Kalau saya secara pribadi nih ya, harusnya sertifikasi seperti itu tuh memang harus ada dari dinas kesehatan, karena itu bicara tentang
seperti tadi pertanggungjawaban. bedah ringan. Iya, bedah ringan. Iya, bedah Kedokteran ringan. loh ini Kedokteran, kasarnya. ya, bedah ringan karena kita sudah bermain dengan darah. Menyayat-nyayat kulit. Menyayat kulit dan juga ada ya seperti dibilang tadi ada virus dan juga bakteri yang bisa tertular di sana. Ada kesempatan Iya. yang besar atau kecil itu mau kalian bilang kesempatannya kecil, berarti tetap ada kesempatan. Ada. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan kayak gitu. Heeh. Bicara tentang sertifikasi ya, maksudnya kita pun di sini yang sudah anggaplah gini. Saya bicara tentang kelas tato gratis yang pernah saya adakan kayak gitu. Nah, kenapa gratis? Kayak gitu. Kenapa gratis? Harusnya itu kan membuat saya menjadi kaya. Iya. Yoi, Kalau kan? secara bisnis Secara ya. bisnis itu menjadi kaya. Yang pernah saya dengar kelas tato itu harganya lumayan ya, di atas puluhan juta. Ya, lumayan dah ya. 10 ke atas lah ya. Iya. Itu satu klien, Heeh. satu murid. Iya. Coba kali berapa? Iya, Yoi. quantity. Kalau ngomongin bisnis, Bliking bisa ngebisnisin banget, tapi dia nggak mau, bukan ranahnya beli ya, Bukan bener ya? ranah saya kayak gitu. Ada banyak komen yang masuk, ada banyak DM yang masuk ke Instagram King Tato Bali, menanya gimana beli, aku mau privat nggak buka kelas nggak? Itu benar-benar saya jawab, oh sorry to say, untuk saat ini saya belum berwenang dan juga tidak bisa itu. Dan akhirnya kemarin karena banyak sekali orang-orang yang nanya dan juga kenapa tidak saya berbagi tapi tidak dengan sertifikasi. Karena itu bukan wewenang saya, sekali lagi bukan wewenang King Tato Bali untuk mengeluarkan sertifikasi kepada murid, karena saya anggap mereka bukan murid saya. Mereka adalah teman-teman yang mau belajar Belajar bersama, juga saya pingin juga belajar bersama. dimentorin Ya. sama yang lebih tahu juga supaya nggak sesat jalannya ya. Ya Kasarnya gitu ya. saya bukan senior, cuma kebetulan lebih duluan tahu. Nah, Ya, kayak lebih duluan tahu tentang tadi SOP itu. Bisa sih di kelas tato gratis itu memang benar-benar free. free. Waktu itu saya luangkan 1 hari. Itulah kenapa saya buat berkelompok. Makan gratis nggak beli? Makan sih mereka. Makan mereka. Tanggungan mereka udah diajarin minta makan gratis. Selingan aja. Oh, iya kan? Enak mereka. Iya. udah diajarin minta bekal. Emang gue bapak lu. Iya, bapak lu kan. Kayak gitu. Jadi bener-bener kita gratiskan dari waktu yang saya buang, bisa dibilang saya buang, saya relakan selama 1 hari full. Kalau misalnya full day kan lumayan kita kayak bayarannya ya. Kalau misalnya bookingan full day kita ambil tuh harusnya lumayan, cuy. klien harus bayar. Lumayan lah. 1 motor dapat lah Ya, ya. sebenarnya. Tapi itu saya relakan Iya. untuk mengedukasi teman-teman untuk berbagi, karena alasannya simple. Saya dulu pernah ada di Posisi mereka. seperti itu. Pingin saya belajar tato pertama kali itu tahun anggap kasarnya 2006, habis itu baru seriusnya 2008. Oke. Kayak gitu. Di masa 2 tahun itu struggling mencari informasi. Karena Google dan juga internet tidak sewow sekarang kan, tidak ada Pinterest dan tidak YouTube pun mungkin sudah ada, cuman saya yang terlalu gaptek kayak gitu kan. Mungkin sudah ada pada tahun 2000 itu 2008 itu, tapi itu akhirnya itu saya terapkan sekarang karena saya ada pengalaman lebih yang lebih dulu tahu, jadi saya itu bagikan. Kenapa nggak berbagi ya, ya? yang saya bagikan di sana itu adalah tentang teknik, dan juga yang pertama saya tekankan adalah good attitude dan juga good SOP. Iya. Untuk masalah skill saya tekankan kepada teman-teman, silahkan cari sendiri. Ya. Explore Kayak lah. gitu. Explore, karena saya tidak bisa memegang skill kalian itu ke pribadi. Jangka waktu kalian menjadi profesional itu terserah kalian. Itu tergantung gimana kemauan. Kayak gitu. Saya cuman itu mengajarkan bagaimana menyiapkan alat yang benar, bagaimana cara berbicara dengan klien, proses fotografinya dan lain-lain kayak gitu. Ya hampir lengkap lah saya ajarkan dasar-dasarnya. Nah, mereka bakal mengeksplor lagi, dan juga itu sudah masuk ke kelas ketiga sekarang. Udah part 3 ya. Ya, part 3 itu kan saya sesuaikan dengan, itu tidak ada jadwal khususnya, cuma saya sesuaikan dengan jadwal santainya kayak gitu, karena gratis ya kalian harus Ngikut sih. ngikut. Iyalah, gelo. Iya. Udah digratisin banyak cincong kayak gitu. Nah, di City pun saya tidak berani membuat sertifikasi. Betul. Karena itu bukan wewenang saya, sekali lagi. Wewenang saya untuk mengeluarkan sertifikasi. Karena itu adalah wewenang dari
komunitas apa namanya Indonesian Subculture Asosiasinya ya. asosiasinya asosiasi resminya. Ya, itu Dan emang di sini sudah ya, berwenang. Untuk masalah kalian mencari sertifikasi, silahkan kalian langsung berhubungan dengan Indonesian chapter-chapter tertentu. di setiap Provinsi daerah kalian ya. setiap daerah untuk di testing tentang bagaimana kelayakan kalian. Betul. Kayak gitu. Takutnya ketika saya memberikan sertifikasi atas nama King Tato Bali, ya kalau dia menjalankan misi dan juga visinya sesuai dengan apa yang saya ingin. Ketika tidak, Nah, ketika terjadi bumerang. hal-hal seperti ini, wah ini muridnya King nih, Oh. yoi, jadi kelar. bumerang kan kelar. Ya, namanya udah wangi jadi iya yang asam dibangun sebenarnya. bertahun-tahun karena kalau misalnya gratis, saya kan tidak ada beban. Loh, ini kan saya cuma berbagi, saya tidak meminta bayaran, saya meluangkan waktu saya. Dan dia bukan murid, saya tidak anggap mereka murid, mereka adalah teman-teman yang kita sharing aja. Benar. Jadi ketika ntar mereka berbuat apapun di studio mereka dan juga tanda attitude-nya tidak bagus seperti yang saya inginkan, yaitu tidak ada hubungannya dengan saya. biar nggak dijadiin kambing hitam juga kan. Nah, saya sudah hitam loh. Nggak ke arah sana ya. Ya, maaf. Tapi menyadari kayak gitu. Jadi saya pun yang bisa dibilang hampir 12 ya sekarang 12 tahun King Tato Bali dari 2008 sampai 2020 sekarang sudah 12 tahun saya mengarungi suka duka dalam tato dan tetap masih belajar juga. Tidak berani mengeluarkan sertifikasi seperti itu. Yang tadi saya merasa bahwa saya belum layak. Siapa sih saya kayak gitu. Walaupun ini ditato permanen ya. Benar. Tadi kan sertifikasi semi permanen bahwa itu menurutku nggak kuat. Nah, Bleaking sendiri yang udah lama di tato permanen buat kalian semua tahu nih. Yoi. Udah 12 tahun kan tadi yang dia ceritain juga. Baru 12 tahun. Iya, bukan baru lagi, udah lama. ada masih yang legend kan? Ada juga yang dari tahun 96 ada. Ya gitu. Walaupun 12 tahun aja belum berani mensertifikasi karena yang tadi Beli bilang udah 12 tahun mengarungi samudra pertintaan, membuilding nama King Tato Bali sendiri dengan wangi itu ntar takutnya tercoreng cuma hal sepele ini ya. Iya. Kan? Walaupun memang iming-iming di depan pasti saya bakal untung kan? Ya pasti untung. Satu orang anggap dia ya yang saya dengar sih, saya nggak tahu katanya sekitar 10 jutaan ke atas lah kayak gitu. Aku malah pernah dengar dulu ada di suatu tempat 30 juta ke atas gitu. Oke, ada. untuk rate kan terserah mereka ya. Nah, harusnya jika kita bawa ke segi bisnis, oke banget tuh kan? Iya, cuan cuy. Nggak perlu NATO kan saya kan? Nggak usah. Ngomong Saya aja. jadi guru besar. Sifu, tapi bukan. Saya bukan guru, saya teman kalian. Kayak gitu. Saya belum ada power untuk ke sana. Jadi memang real berbagi gitu. Itu udah yang tadi saya takutkan ketika saya menganggap dia murid dan juga memberikan sertifikasi atas nama King Tato Bali. Ada beban untuk jangka panjangnya bagi nama King Tato Bali. Betul. Impactnya ngeri sekali. Impactnya ngeri sekali yang tidak bisa saya bayangkan sekarang. Ya, jangan dibayangin dulu, Bli. Jangan. Amin. Kayak gitu. Kalau saya pribadi itu tentang sertifikasi. Pembahasanku ini masih mirip sertifikasi juga. Ini tapi berdomisili bukan di Indonesia nih. Oke. Karena ada yang nge-branding namanya Korean Tato Semi atau Korean Semi Permanen Tato kan banyak nih nge-branding ini ya. Mereka menjual nama Korea. Ya, menjual nama Korea. Kim Jong Un. Opa Gangnam. Weh, sarangeo. Jadi di Korea sendiri pun nih aku sempat searching di internet dan beberapa kali nonton video dari Vice Asia. Kan ada tuh channel Vice Asia. Aku nonton itu dan ada di channel Fuji Film juga, bukan sponsor Fuji Film, memang di channelnya Fuji Film. Kita harus sumbernya. Aku dapat sumbernya ini dari Vice Asia dan sumber bahwa di Korea sendiri ini tato artis itu ilegal kalau lu nggak kelulusan dokter. Lebih berat di sana ketimbang di sini ya. Iya. Jadi yang aku riset ini di Korea sendiri pun nggak ada yang namanya semi permanen tato. Bahkan mereka mau jadi tato artis pun mereka harus sekolah kedokteran dulu, Beli. Jadi sarjana dokter kasarnya. Lu jadi dokter dulu, lu baru bisa jadi tato artis. Tapi emang banyak yang ilegal di Korea. Mereka bikin studio secara diam-diam di apartemen blok gitu, nggak bisa dipungkirin. Emang aku lakuin riset ini lama kok. Emang aku kan suka lah
ngabisin Ngulik-ngulik, waktu iya, ya, suka ngulik-ngulik. ngabisin waktu tapi yang agak bermanfaat. Iya. Buat aku juga belajar. Kepoin yang positif bukan kepoin yang negatif. Iya, enggak yang gibah-gibah, enggak yang gosip-gosip gitu, guys. Oke, jadi gitu ya? Iya, di Korea kayak gitu, Bli. Jadi tato artis tuh dibagi dua sama dia, yang ilegal sama legal. Yang legal ya punya sertifikasi dari, ya lu syaratnya Harus sertifikasi dokter. Itu yang di Korea. Lalu yang ilegalnya ya lu nggak pakai kelulusan dokter tapi lu emang anak seni, jago gambar, suka seni tato, tapi lu nggak mampu untuk sekolah dokter, kan emang nggak bisa pungkirin luar Iya, biasa iya. mahal ya Iya, kan. iya, Berarti iya, cuma iya. dapat kalangan tertentu aja nih. Udah segmented people only. Bahasa gua mantap tuh. Cuman kan masalahnya gini. Kadang-kadang nih ya, Ya. otak orang yang berada di seni dan juga kedokteran tuh berbeda. Nah, itu ya benar. Masalahnya kan di sana. Belum tentu orang bisa lulus kedokteran tapi seninya jalan. Itu kan antara otak kanan dan kiri. Benar. Ya, Bisa antara imbang ya atau enggak. antara teori dan praktek. Benar. Sedangkan kalau misalnya seni rupa, kalau misalnya bidang seni, kita lebih mengandalkan apa? Praktek. Betul. Iya kan? Lebih mayoritas praktek. Praktek dan juga ya imajinatif Ya, kayak gitu kan, imajinatif. tidak bisa dengan ilmu pasti. Ya, betul, nggak Iya ada kan? ilmu pasti. Nggak ada pasti hilang, nggak ada. Iya. benar. Jadi susah juga ya di sana ya. Ya, jadi kan menurutku jika kalian melabelin dengan nama Korean gitu, kalian harus riset dulu sebenarnya di Korea sendiri tato legal apa ilegal gitu dulu. Oh Iya, basically. Soalnya Nah, pertanyaan kenapa kok mereka bisa ML nama Korea? Tintanya ya? Yang katanya sih bener gak sih? Karena nah ini nih tintanya sulam itu dari Korea Aduh, gitu. Kalau tinta sulam ini, ntar ya aku baca ya. Sorry guys, minta waktunya sedikit. USA. Nggak ada. Kayaknya banyak produk yang Banyak produk. tidak spesial dikeluarkan memang hanya di Korea. Di Brighton ini, Brighton UK berarti ya. Oke. Jadi Nggak tahu bukan sih ya, aku juga nggak tahu tulisannya Brighton, nggak tahu itu kota atau apalah, nggak ngerti. So basically emang aku juga ngelakuin riset bahwa tinta sulam ini ada yang dari merek Amerika, yaitu mereknya Permablend, itu juga ditulis secara bisnis. Kan aku anggap mereka ini perusahaan yang bikin bisnis menjual tinta ya. Tulisannya di situ adalah sama kayak gini, micro pigment cosmetic color, dan ada juga micro pigment permanent makeup. Nah, dari bahasa Inggrisnya aja yang kalau bisa diartikan adalah itu permanen. permanen. Iya, dan permanen artinya ya nggak bisa hilang kawan. Iya, nggak kayak kalian yang pacaran terus ditinggalin hilang gitu aja. Hilang, pakai sekali hilang. Gitu. Jadi tentang ya benar juga Iya. sih ya, tentang sertifikasi berat juga sebenarnya kasusnya ya. Nah, itu di Sedangkan- Korea ya. iya. Jadi kalian bisa belajar apapun yang barusan aku kasih sharing. Mungkin kalian juga bisa melakukan riset apa yang aku lakuin. Kalian bisa googling dan nengok di Vice Asia dan di Fujifilm tadi itu. Emang di Korea itu yang legal yang cuma punya sertifikat dokter, yang ilegal yang nggak punya sertifikat dokter, alias lu lulus ke sekolahan dokter dokter. gitu sih. Ternyata sampai serumit itu ya. Ya, itu kan- tidak segampang menjomplang baru mentang-mentang Korea K-pop lagi in banget. kan, habis itu dipakailah nama. Nah, padahal itu. stylenya pun kalau aku lihat ya kan fine line ya. Fine line tuh berasal bukan dari Korea. Bukan. Fine line itu basicnya mostly sih European dia. Ya, Eropa. Artisnya. Benar artis-artis Eropa, karena kadang-kadang orang-orang apa klien-klien Eropa nih, artis Eropa punya style yang agak nyeleneh. Iya kan, seperti black work, Stippling, yoi, petit. 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 Iya itu genre bokep. Iya ya, kenapa bisa ke sana ya? Ya, Mungkin gara-gara itu, gara-gara Padahal- Korea lagi booming ya. iya, padahal Korea sendiri ini ya kalau kita Orang ngomong Korea tatoan gak sih? minoritas. Minoritas karena Minoritas. Iya, iya, Kayak iya. masih sama kayak Indonesia minoritas. Tapi stylenya kita balik lagi kita ngomongin style karena mereka ngeklaim bahwa style yang mereka lakukan ini ada di Korea. Emang benar Korea, tapi Korea juga kiblatnya ke Eropa. ke Eropa karena style
tiny outline itu memang Eropa sekali. Black Walk itu lahir dari Black Walk kan. Iya. Black Walk yang juga Jadi emang di single Eropa. Black Walk, single needle akhirnya lahirlah Tiny tato ini ya. tiny tato kayak gitu. Fine line tato. Nah, Korea sendiri punya style bright color. Kalau pandanganku ya, kan aku juga kepoin nih. Iya. Anak-anak Korea nih. Kepoin apa K-pop? Dua-duanya deh boleh Oke, ya. siap. Sarangeo. Oke. Oke, poin Instagram tuh emang ada style terkuatnya Korea itu kayak macannya dia mirip kayak American tradisional. Gambar macannya dia tuh. Tapi warnanya tuh lebih ke arah neo-trad sama new school gitu. Warnanya yang pastel-pastel Oh. gitu. Jadi kayak Punya style beda ya mereka ya. kombinasi sendiri. Jadi kayak ada Korean Tiger tuh kayak gitu, motif-motifnya sama colornya tuh. Terus kayak lebih ya mungkin Blinking tahu Natchill kan ya. Iya. Kalau misal kalian tahu Natchill juga, Natchill itu punya style yang mirip-mirip Korean style banget menurutku ya. Aku juga belum ngobrol nih sama Natchill, tapi menurut opini pribadi pandanganku nih, pandangan pribadi. Natchill punya style yang kental banget, colorfulnya gitu, yang bright, pastel, warna-warna unik. Yang biasanya kalau mau beli tinta itu zaman dulu mah sulit, sekarang udah ada lengkap kalau ada King Tattoo Supply Ya, kali. terima kasih ya, benar ya, promo dikit. Terima kasih. Slip-slipin boleh lah ya. Iya, jadi emang warna-warna unik pastel gitu. Ya itu juga ada di Korea. Mungkin Natchill bereksperimen mencangkok style Korea dan imajinasi dia menjadi satu. Emang kita kan semua tato artis kan kita suka mencari referensi. Iya, benar. Memang tidak ada, kalau saya pribadi tidak ada originalitas. Iya. Original itu dipertanyakan karena karya itu adalah pengembangan dari karya sebelumnya. Iya, betul. Benar, kayak gitu. Cuman kan pengembangannya apakah plek mirip atau enggak kita bakal bumbu-bumbui lagi dengan style kita, kesukaan kita kayak gitu. Iya, kalau copycat no lah ya. Say no to copycat. Iya, say no. Yang penting kita berusaha buat inter-influence boleh, tapi jangan mengcopycat. Iya. Kayak gitu. Soalnya nggak ditato aja ya kalau masalah copycat ya. Kalau kalian desain grafis bikin logo perusahaan apa ya nggak mungkin kan kalian copycat. Benar. Desain logo minuman ini kayak gini masa kalian copy juga ya, nggak ditato juga gitu loh masalah copycat. Tapi emang kalau setuju aku ke originalitas emang punah ya. Hampir punah lah ya kasarnya. Bukan agak susah bicara original. Siapa yang menjadi original desain? Anggaplah Sailor Jerry gitu ya. Sailor Jerry. Ya mungkin saja sebelum itu ada lagi. Ya. Kayak gitu, jadi dia dikembangkan lagi. Anggaplah sekarang untuk di teman-teman di old school gitu, tato mawar. Siapa yang bisa mengkomplain? Oh, kamu pakai mawarku, kayak gitu kan? Nggak mungkin karena kan memang itu basically memang old school memang mawarnya seperti itu, dan juga memang mungkin dikembangkan dengan style nggak mungkin ditambah apa atau enggak tokoh ya. Yoi, tokoh kayak potretnya Blinking. Wah, atau enggak gini deh, potretnya Bleachering. Oke, iya. Kan ada tuh aku ngeliat di Magic Ink kemarin ada yang posting potretnya. Ya nggak mungkin muka Bleachering nggak begitu. Masa mau diubah lagi originalnya udah begitu? Iya kan nggak mungkin bisa diubah. Atau paling enggak dikembangkan adalah backgroundnya. Ya backgroundnya ya jangan diplekin lah. Itu sempat jadi hot topic kemarinan ya. Nggak usah kita bahas di sini. Oke, sensitif. Sensitif. Jadi kembali ke sertifikasi berarti ya segitunya ya. Ya menurutku ya. Menurut pribadi aku ya berbahaya nggak sih untuk sertifikasi yang diberikan oleh mereka? Ya bumerangnya kita ngasih case contohnya ya Blinking aja sih tadi. Untuk nama Blinking sendiri aja sudah takutnya bumerang ke nama Blinking sudah bangun wangi-wangi, harum-harum gitu loh. Udah susah payah 12 tahun tuh nggak instan loh, waktu yang sangat lama. Iya. Itu kan berdarah-darah. Case-nya Blinking. Nah, lalu case-nya contohlah guru semi permanen tato ini. Ya mungkin pengalaman kalian masih baru cuma setahun 2 tahun gitu atau enggak baru kasarnya maaf. Ya anak kemarin sore kasarnya gitulah ya, kalian tuh baru berkecimpung di dunia bedah tipis-tipis ini, bedah kecil, lalu kalian bisa memberikan sertifikasi tanpa ada badan pengawasan dan legalitas yang bisa bertanggung jawab atas
bedah kecil kalian ini ya lebih baik jangan, karena sangat buruk banget dampaknya buat kehidupan kalian di masa akan datang. Ya contohnya aja, kalian belum nemu klien yang ribet, contohnya anaknya lawyer A. Nah lo, Wish. kita kasih contoh gini nih, mungkin anggapnya aja gini, anggaplah aku anaknya Hotman Paris, asik. Oh gua aduin bapak gua, lu nipu gua lu, katanya bisa hilang 2-3 tahun gini-gini. Nah lo, mereka kebayang nggak tuh kayak gitu? Mereka harus membayangkan The worst case. efek yang paling jelek kan harusnya. Ketika mereka menjual iming-iming itu kan. Menjual juga kata-kata manis. Iya. Jadi maksudku, kalian mikirlah, anggap aku anaknya Hotman Paris yang kayak tadi aku bahas, lalu aku komplain setelah 3 tahun, ternyata tuh aku harus di persidangan A atau B, aku kena lawyer juga, bapakku lawyer juga, ceritanya begitu, lu gua tuntut lu kayak gini, lu gua sue lu, gua masukin pasal penipuan apa? Ya. 378. Nah itu. Iya, dapat pasal itu loh. Aduh, amit-amit. Jauh. Menurutku bahaya sekali ya sertifikasi ini ya. Berbahaya sih. Ya yang penting ya, makanya saya belum berani lah. Iya. So, kita masuk ke solusi. Oke, ya. Tadi sudah kita berbicara problemnya, berbicara isi dari problemnya juga, dampak-dampaknya. Ya. Aku kira udah cukup luas juga yang kita bahas ya, dan lumayan detail juga. Iya. Lalu solusinya di pandanganku ya, basically untuk kalian para semi permanen tato artis, jujurlah kepada kalian. Mungkin Bleeping aku percaya setuju juga ya, jujur ya. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau saya sih seperti tadi yang saya bilang, tato itu bukan sekedar menggambar dan juga skill. Menjadi profesional itu adalah ketika kita berbicara jujur, mengedukasi klien dan juga memberikan kejujuran. Kayak gitu. Ketika memang harusnya tidak bisa hilang, ya bilang nggak bisa hilang. Maksudnya gini, seperti yang dibilang tadi, oke, ini tato ini ya kalau untuk hilang mungkin tidak bisa 100% kayak gitu bahasanya. Untuk itulah fungsinya konsultasi. Pasti kan orang datang nggak bisa langsung ding tato. Jadi bayar caw. Ya, kan pasti kan aku mau tato kayak gini, pasti ada konsultasi. Nah, kalau di studio saya sih seperti itu, konsultasi saya jelaskan. Ada strukturnya. Ya, ada strukturnya. Kadang-kadang klien meminta hal yang tidak bisa diterapkan di tato, ya kan? Betul. Ya kan banyak seperti itu. Jadi karena ekspektasi mereka terlalu semua gambar bisa dijadikan tato, tapi kan dalam konteksnya dalam tato kan harus ada teknik yang tidak bisa memungkinkan itu kayak gitu. Jadi itulah kita jelaskan tadi, misalnya tato ini semi permanen ya harusnya jujur di awal, tidak menjual kata-kata yang menjerumuskan bisa hilang kayak gitu. Kalau saya pribadi sih lebih baik bilang kalau misalnya hilang kita tidak jamin, tapi untuk memudar itu karena prosesnya adalah ngambang banget tatonya, dan juga jadinya ya harus jujur tunjukin hasil healingnya seperti ini, bakal hilang habis itu hasil setelah berapa tahun harus ditunjukin juga. Jadi kan si kalian tahu ada pandangan berarti nanti bakal jadinya seperti ini ya. Iya, seperti itu. Jadi kan transparansi, kejujuran. Jadi setelah itu mereka kan klien pasti bakal berpikir lagi apakah jadi buat atau tidak. Tapi ketika kita sudah memberikan bukti nyatanya plus minusnya kayak gitu, tapi mereka tetap pingin membuat, ya apa boleh buat, itu kemauan mereka. Tapi kan kita minimal kita sudah jelaskan. Lebih baik sih ada hitam di atas putih, kayak misalnya itu penting. Benar, asli. Hitam di atas putih, kontrak di studio kalau misalnya kita sudah, biar dia tidak komplain ntar kayak gitu. Betul. Ya gitu, harusnya seperti itu. Memang kelihatan agak rumit, tapi untuk menjadi profesional ya harusnya seperti itu. Buat kayak gitu. Keamanan. Ya, keamanan kita. Takutnya ntar ya seperti itu. Ketika si oknum semi permanen itu menjual kata-kata bisa hilang, akhirnya ya ketemu orang yang
mempunyai power nih misalnya. Heeh. Habis dituntut, mau bilang apa kau? Heeh. Iya kan berabe. Ngeri-ngeri Kayak sedap. gitu ngeri-ngeri sedap kan kayak gitu. Duit gak seberapa ya kan? Duit ya maaf ya, sorry nih nggak ngecengin kalian yang harganya 90.000, 100.000, nggak ngecengin. Tapi impactnya, Impactnya tuh lu bisa ratusan juta bahkan miliaran lu kalau lu dituntut. iya kayak gitu. Jadi lebih baik ya jujur aja. Maksudnya kalau misalnya iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak. Kalau saya sih solusinya itu aja. Kita tidak seperti yang tadi bilang tadi beberapa kali tekanin lagi ya. tekanin lagi. Kita tidak peduli tentang apa ya? Ada yang bilang, oh kalian takut nih lahan kalian diserang. Oh no. Tidak. Lahan kita berbeda. Lahan kita berbeda. punya lahan yang berbeda dan juga yang cuma kita takutkan adalah itu menjadi impact ke kita juga kayak gitu. Karena Itu impact terbesarnya asosiasi juga kayak gitu. Kalau misalnya itu tidak ada hubungannya sama kita ya kita wolas-wolas saja, nggak usah kita keluar-keluar seperti ini karena kan takutnya ntar impactnya orang memandang tato ya semua tato jadinya kena. Lagi pula kita semua komunitas lagi. Iya. Di asosiasi ya asosiasi kita sebagai membership bla 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 bla. Tapi kita secara pertemanan ini kita di komunitas seni tato ya, seni rajah tubuh dan kita juga berteman sama body piercing dan ada body suspension, ada scarification, banyak deh ya. Kalau di tetek bengekin malah yang kena kita semua. Ya gitu. Iya kan ya. Jadi ya solusi dari Blicking aku sangat setuju. Mungkin aku mau nambahin solusi berikutnya adalah selain kalian berjualan jujur, kata kasarnya berjualan jujur, kalian berbisnislah dengan sehat gitu loh. Kita nggak mikir kayak kalian nggak sehat gitu loh. Maksudnya secara sehat SOP tadi. Benar. Iya. Jadi jangan cuma mementingkan harga murah. Iya kan? Jangan otak lu bisnis mulu deh, kasar gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, dimurahin aja ntar. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Ya kan? Berabe juga. Jadi buat teman-teman lebih be smart lah ya. Kayak gitu kalian bisa harus mengulik-ngulik lagi apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang berbahaya dalam tato itu. Kita di sini memberikan apa ya? Bahwa tato ini bahayanya gini loh. Bukan cuma enaknya aja kelihatan keren, tapi bahayanya ada dampak yang di belakang itu lebih berbahaya bagi kehidupan dan juga kesehatan kalian. Seperti makin rame studio itu makin banyak penyakit yang datang. Jadi kita harus aware juga, kita harus self defense. Ibarat kalau kata dokter Tirta bilang lu harus self defense sendiri, lu makan sehat, istirahat cukup, minum air, olahraga, itu self defense lu di corona tuh kalau kata dokter Tirta ya kan. Nah kalau kita di tato ya kita self defense-nya mengamankan diri kita dari alat-alat yang terinfeksi oleh darah klien. Jadi orang sekitar kita juga kayak gitu. Jadi at least klien datang itu aman juga gitu loh dengan yang dari alat yang sudah dipakai di sebelumnya itu. Emang walaupun kita sterilisasi ya semuanya harus disterilisasi secara terus menerus gitu loh. Berbisnislah yang sehat dari segala apapun itulah ya. Jangan cuma mengandalkan harga murah aja. Tidak ya harga murah tapi mengenyampingkan kesehatan. Iya, impactnya loh. Itulah. Berbisnis bener sih, sehat. saya setuju juga. Mantap. Tarik ses. Semangat. Ada lagi nggak Bli? Saya sudah ya? cukup terpuaskan hasrat saya. Puas ya. Jadi emang nih kita bikin media seperti ini buat kita meluapkan isi hati kita, keresahan kita dan mewakilkan juga mungkin ya. Mewakilkan dari teman-teman yang resah juga dan tidak ada ruang untuk speak up. Kayak gitu. Bukan berarti kita pingin sok keren, tidak. Cuman ya karena ya pingin aja ngobrol, entah kalian nonton apa enggak ya, entah kalian suka atau enggak. Ya nyatanya memang seperti itu. Kita cuma memberikan plus minusnya. Dan kita juga butuh komen kalian. Silahkan diisi di kolom komentar di bawah untuk pendapat pribadi kalian. Kan mungkin beberapa kalian yang awam juga yang nonton ini tiba-tiba nampak di beranda YouTube kalian, di home kalian tiba-tiba ada video ini lalu kalian video klik. Kalian nggak tahu apa-apa, mungkin kalian bisa sharing juga tentang pendapat pribadi kalian tentang jika kalian mendengar nama semi permanen tato dan terus mendengar apa yang kita ulas dan kita bahas tadi, apa menurut kalian itu juga bisa. Benar. Dan juga bisa kalian share juga ya. Ya bisa share. Share juga kepada teman-teman kalian, adik-adik kalian yang seperti saya bilang tadi yang rentan pada umur rentan untuk mencoba hal-hal seperti ini. Paling dekat wajib sharing ke keluarga kalian. Ke keluarga bahwa ini loh bahwa ada hal-hal seperti ini. Jadi tidak segampang kelihatan keren doang kayak jadi gitu. proteksi ke keluarga kalian lalu
ini adalah edukasi buat keluarga kalian juga yang awam. Jika yang tahu ya bantu sebarkan juga apa yang kalian tahu. Ya ini sangat bermanfaat sih, ini itu berbagi gratis. Berbagi gratis. Yang penting gitu. kalian yang penting subscribe. ya subscribe dan juga ya buang-buang kota dikit lah. Nah, iya, Ya kan? kalau nggak nemplok-nemplok di Indomaret kayak di mana kayak ada wifi gratis. Iya benar. Kita ini tanpa sponsor loh. Nggak ada Iya, nggak ada sponsor, sponsornya. nggak ada. Ini kita lepas labelnya. Siapa tahu masuk boleh lah. Ya boleh. Karena biar menunjang juga video-video berikutnya ya. Ya. Nanti rencana Bliking juga bikin podcast sendiri ya di channel. Ada yang ruangannya gitu ya katanya Ada, ya. ya. Aku tadi dengar-dengar gosip. Ya kayak gitu sih. Cuman ya ngobrol-ngobrol biasa lah, ngobrol-ngobrol tentang apa yang tidak terlalu dibicarakan di publik tentang tato. Di situ pengen dibicarakan, sharing juga Dan kayak gitu. di channel Bliking juga lengkap tuh, ada tutorial tato juga tuh. Jadi emang Namaste. mantap ya. Ya, jadi buat teman-teman biar bisa subscribe juga di King Tato TV. Ya, channel abal-abal lah. Mana Ya. keren loh. Udah, jadi Alright, ya. thank you brother. Siap. Sama-sama, terima kasih waktunya. Mantap hari ini. So thank you guys. See you in the next video. Bye.